saya share. Caranya gimana? Biar kita bersemangat. Jangan lihat saya bersemangat lah ini. Bersemangat. Ustadz Is tadi? Semangat. Masya Allah. Semangat mengakhiri. Begitu lihat saya langsung semangat untuk mengakhiri. Nah kenapa saya bersemangat? Karena saya pengen ibu-ibu juga pulang nanti membawa semangat. Minimal kalau ditanya suaminya ikut ngaji Rebus sore dapat apa? Semangat. Masya Allah. Akhirnya suaminya lanjutkan semangatmu, pijuti. Wah, Masya Allah. Siap. Ya senggol saja 1, 2, 3 selesai. Lo kok mandek? Insya Allah barokah. Jangan ngomong gitu ya. Jangan bilang kalau yang ngajari Habib Novel. Ini trik dan tips saudara-saudara. Nah, cara biar kita bersemangat. Cara biar bersemangat. Sekarang mau cari kumpulan orang-orang yang semangat kan tidak gampang ya. Biasanya orang bersemangat juga dikumpuli males. Karena terlampau beraktivitas. Caranya bagaimana? Mudah. Caranya adalah membaca kisah-kisah beliau-beliau dalam kehidupannya sehari-hari. Baca saja ceritanya. Jadi cerita itu punya pengaruh yang luar biasa untuk menyetrum kita. Ngecas ya. Dengan baca cerita. Cerita apa misalnya? Kalau kita pengen semangat baca Al-Quran. Ya baca kisahnya orang-orang yang semangat baca Al-Quran. Kalau kita pengen semangat sholat, baca kisahnya orang-orang yang semangat sholat. Kalau kita pengen semangat puasa, baca kisahnya orang-orang yang semangat puasa. Kalau kita pengen semangat sodakoh, baca kisahnya orang-orang yang semangat sodakoh. Kalau kita pengen semangat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, baca kisahnya orang-orang yang semangat mengamalkan kisah Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen semangat ya mengamalkan atau semangat dalam mencari doa mukmin yang lain, baca kisahnya orang-orang yang mencari doanya mukmin yang lain. Contoh, ini contoh ya. Ada seorang ulama itu rutin puasa sunnah, istiqomah puasa sunnah. Rutin ulamanya puasa sunnah. Siang hari lihat ada orang yang lagi bagi-bagi air. Lagi bagi-bagi air. Kalau kita lagi di Mekah, di Madinah itu ya, biasanya kan ada yang kemudian bagi air gratis. Zaman dahulu kala belum ada yang botolan. Jadi orang itu jalan memang bawa kan gitu ya, tempat air. Sambil dia teriak, siapa yang minum airku ini semoga dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tadi lewat dengar itu, langsung orangnya disamperin, saya minta airnya. Terus diminum. Maka selesai minum ada yang lihat, yang paham. Kalau ulama ini lagi puasa sunnah. Maka ditanya sama muridnya, sama temannya, sama sahabatnya. Kenapa kok tadi minum air? Kan puasa sunnah. Jawabannya, puasa saya sampai sore belum tentu dapat jaminan rahmat. Bisa jadi puasa saya rusak. Bisa jadi puasa saya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang tadi berdoa, siapa yang minum air saya, semoga Allah merahmatinya. Saya yakin doanya terkabul. Yang saya cari itu rahmat. Sanggup jangan ngaten. Ya, ini contoh bagaimana meyakini doanya orang lain. Saya kemarin buat contoh boleh ya? Buat contoh di perapatan. Ya di perapatan. Ada, tapi nanti jangan dicontoh sama yang lain ya. Di perapatan itu ada orang jual koran gitu ya. Dan jual macam-macam. Jual macam-macam. Yang setir Mas Seto. Ditawari, mau ini? Enggak. Ini? Enggak. Memang enggak butuh juga ya. Enggak butuh juga. Nah, tiba-tiba yang nawari itu ngomong, mados barokah, insya Allah barokah. Terus dia jalan. Saya bilang sama Mas Seto, buka jendelanya. Kenapa? Beri. Ya, yang dia jual beli. Kasih yang banyak uangnya.
Mas itu nanya, kenapa Beb? Saya beli barokah. Saya beli barokah. Ini didoakan dapat berkah. Memang berkah itu harganya unlimited. Nah ini kalau kita dengar kisah-kisah begini, maka kita kan semangat tuh kalau ada orang doa diyakini. Kadang-kadang enggak. Ada orang doa, tak dongakno, insya Allah bariki ketemu jodoh nih, gitu kan ya. Jawabannya, amin. Aminnya sama, ora mungkin. Enggak yakin, betul kan ya? Aminnya itu enggak, apalagi lagi ngeluh. Wah cari duit susah, ini kerjaan enggak ada. Kok temennya nyeletuk, insya Allah habis ini dapat rezeki, kamu banyak. Mestinya kan amin ya. Aminnya semangat. Ini aminnya amin pantas-pantasan tok. Amin. Kayak, wah Agus golek kesel gak entuk kok. Kamu ngomong insya Allah bariki rezekimu grojok gitu ya. Enggak diyakini. Ini rugi. Modal meyakini ucapan yang baik itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada orang yang ngomong yang baik, yakini saja, amini saja. Nanti akan jadi sesuatu yang baik. Nah kadang-kadang kita jadi manusia ini dikasih yang mudah, sukanya yang susah. Dikasih yang gratis, sukanya yang bayar. Dikasih yang gratis bagaimana? Lah modal doa itu kan gratis toh. Betul ya? Tapi kalau modalnya suruh ubet, ya semangat. Tapi butuh modal. Nah kalau didoakan gratis atau enggak gratis? Kadang-kadang yang doakan ibunya, tak dongakno, insya Allah ngerojok rezekimu. Jawab kok, ngerojok yang ngerojok bu. Tapi itu kondi. Ruwet ya? Maksudnya cukup bilang apa? Amin, selesai. Ini kalau kita dengar yang begini-begini, maka nanti kita akan bersemangat kalau ada orang mendoakan amin. Saya tuh pernah ketemu manusia model begitu. Didoakan apapun amin gitu ya. Walaupun yang doakan kalau dilihat kasat mata enggak jelas. Lain kalau yang doakan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi kan jelas. Ustadz Iis jelas. Ya, ini yang mendoakan mohon maaf. Misalnya auratnya terbuka. Secara zahir syar'i enggak jelas. Tapi dia meyakini betul. Amin. Nah semangat yang semacam ini yang perlu sekarang dicari dan ditularkan. Karena hidup kalau enggak bersemangat, ngeri. Orang hidup kok enggak semangat. Ibu-ibu semangat? Semangat apa? Semangat makan. A sampai Z. Semangat gitu ya. Jadi belajar semangat dari baca kisah-kisah orang-orang yang punya semangat. Kita kalau jam berapa sekarang Is? Ya 3 menit lagi selesai. Wah, sebelum maghrib harus sudah sampai rumah. Kita kalau baca semangatnya orang-orang yang cari ilmu, saya kasih contoh satu saja. Gak usah jauh-jauh. Almarhum Habib Anis. Itu usia 78 tahun wafat beliau. Di akhir usia beliau itu, saya masih lihat ya beliau itu nulis, ngambil dari buku yang tebal, dibuat rangkuman, ditulis dengan tangannya sendiri. Kemudian nanya sama saya, Noval, itu kalau saya belajar ngetik di laptop, kira-kira masih bisa enggak ya? Saya pengen beli laptop, pengen nulis di laptop. Habib Anis zaman itu, wafat tahun 2006. Ya, itu berpikir gimana saya nulis di laptop. Karena senangnya nulis. Usia 78 tahun, masih nulis. Ya masih nulis, baca kitab kemudian dirangkum. Lah kita sudah dirangkum kan, gak mau baca. Ya kita gak mau baca, semangat.